sini kita akan mulai belajar. Ya, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, berdoa dulu ya. Siapa yang mau mimpin doa? Dodo? Ya, dimulai dong. Sabda doa mulai. Oke, setelah kita berdoa, kita absen dulu ya. Amel, Ima, Hadir. Farel, Dodo. Ya. Oke, kita di sini akan membahas tentang cacing tanah. Udah pernah lihat cacing belum? Udah. Cacing bentuknya gimana sih? Panjang. Panjang. Terus? Kecil. Iya. Biasanya cacing hidupnya di mana? Tanah. Iya, bener banget. Ya, walaupun mereka itu terlihat kecil atau menjijikan gitu ya biasanya, cacing itu sangat berperan penting loh buat tumbuhan atau tanah gitu. Cacing itu bisa membantu mengubah tanah yang menjadi bisa bernutrisi. Tanah dengan nutrisi tinggi ini akan subur atau cocok banget buat tanaman. Jadi keberadaan cacing tanah tidak dianggap hal yang berbahaya. Meskipun begitu, cacing tanah memiliki banyak peranan penting dalam jaringan organisme loh. Cacing bisa membantu mengubah tanah menjadi kaya nutrisi. Tanah dengan nutrisi tinggi akan subur dan cocok untuk tempat tumbuh beragam jenis tanaman seperti bunga, pohon-pohonan, atau yang lainnya. Jadi keberadaan cacing ini tidak perlu dianggap hal yang berbahaya, dan justru keberadaannya tuh harus dijaga di dalam tanah. Seperti yang sudah dijelaskan, cacing tanah hidup di dalam tanah yang tentu berbeda dengan hewan lain. Di sini Ibu akan menjelaskan ciri-ciri cacing tanah. Cacing tanah itu yang pertama tidak memiliki alat gerak. Cacing tanah bisa dikenali dari bentuk tubuhnya yang tidak memiliki alat gerak seperti kaki atau sayap. Hewan ini akan bergerak dengan menggunakan otot tubuhnya yang tebal. Otot itu akan berkontraksi hingga membuat hewan ini bisa berpindah tempat. Selain itu, cacing juga menghasilkan lendir dan kelenjar epidermis pada seluruh kulitnya. Lendir itu akan membantu hewan ini untuk bisa bergerak dengan mudah di dalam tanah. Bahkan lendir itu juga
membantunya untuk membuat lubang di dalam tanah sebagai jalan untuk hewan ini bergerak. Lalu yang kedua, tidak punya mata. Tidak seperti hewan lain, cacing adalah hewan yang tidak memiliki mata loh. Lalu bagaimana sih hewan ini melihat? Hewan ini memiliki prostomium sebagai pengganti indera penglihatan. Prostomium ini merupakan saraf perasa seperti bibir yang bentuknya seperti tonjolan daging. Dengan adanya bagian ini, cacing jadi lebih peka pada benda yang ada di sekitarnya. Terus, cacing juga punya seta. Cacing tanah punya setai yang ada pada tiap segmen berupa rambut dengan tekstur keras dan lembut. Jadi keberadaan seta pada tubuh cacing tanah akan membuat hewan ini bisa melekat pada permukaan benda. Lalu yang keempat, tidak punya hidung. Berbeda dengan makhluk hidup lainnya, cacing juga tidak punya hidung loh. Meski begitu, hewan ini tetap bisa bernapas menggunakan kulit di seluruh tubuhnya. Melalui kulitnya, hewan ini akan menyerap oksigen yang ada di dalam tanah. Oksigen pun akan langsung diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dari penjelasan ini, teman-teman tahu kalau cacing adalah hewan yang sangat berbeda dari hewan lainnya ya. Selanjutnya akan membahas tentang herbivora, omnivora, dan karnivora. Hewan itu digolongkan ada 3 yang ibu sebutin tadi ya. Apa sih itu hewan karnivora? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Jadi hewan karnivora itu sebutan untuk golongan hewan yang pemakan daging. Hewan golongan ini biasanya akan menjadi pemangsa atau predator bagi hewan-hewan lain yang lebih lemah dari dirinya. Adapun ciri-ciri hewan karnivora yaitu memiliki gigi taring, terus memiliki cacar yang tajam, terus memiliki indera penglihatan, penciuman, dan pendengaran yang tajam. Lalu kecepatan larinya itu sangat tinggi. Terkadang taringnya yang tajam, lalu kemudian bisa banget itu sangat beracun. Contohnya seperti singa, macan, serigala, terus apa lagi? Ada yang tahu nggak? Ular. Iya, ular. Terus apa? Pemakan daging. Hiu, buaya. Terus beruang. Nah, kalau selain beruang, serigala. Ya. Terus selanjutnya hewan herbivora. Ada yang tahu nggak hewan herbivora? Tidak ada. Herbivora merupakan sebutan untuk golongan hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Dalam rantai makanan biasanya hewan tumbuh-tumbuhan atau hewan herbivora menjadi makanan bagi predator atau pemangsa. Adapun ciri-ciri hewan herbivora yaitu memiliki gigi geraham yang lebar dan rapat. Lalu biasanya merupakan jenis hewan mamalia atau menyusui. Terus hewan berdarah panas, memiliki tulang belakang dan berkembang biak secara beranak atau tripita. Contoh hewan herbivora yaitu ada kambing, sapi, kuda, rusa, gajah, kelinci, terus apa lagi? Kucing.
dan zebra ya. Lalu kemudian hewan omnivora. Omnivora merupakan sebutan untuk golongan hewan pemakan segalanya. Hal ini berarti hewan dengan golongan ini mampu memakan baik daging, tumbuh-tumbuhan, ataupun yang lainnya. Adapun ciri-ciri dari hewan ini yaitu memiliki struktur gigi yang terdiri dari gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Lalu mempunyai sistem pencernaan yang kompleks. Kemudian memiliki gigi tajam pada area depan, memiliki gigi datar pada area belakang. Ada yang mamalia dan ada yang bukan mamalia. Kemudian ada yang bertelur dan ada yang beranak. Contohnya seperti ayam, burung gagak, bebek, angsa, tupai, hamster, landak, dan ikan lele. Ada yang ditanyakan nggak? Ada. Paham semua? Ya, kalau paham semua, Ibu ada tugas. Ini tugasnya kelompok ya. Iya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Jadi tugasnya di sini mengisi gambar-gambar ini. Yang mana sih yang herbivora dan karnivora dan omnivora? Oke. Ibu akan bagikan satu-satu ya. Setelah kalian sudah dapat, boleh dikerjain ya. Semuanya sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, Ibu minta kalian maju ke kelompok satu orang ya, mewakilkan. Kelompok satu maju ke depan. Duduk. Coba baca kotak yang pertama. Isinya tentang apa? Kam, Hair, her, bi, bi, ko, ko, ra, dibaca herbivora, itu ada apa aja dong? kambing, sapi, belalang, Ya. Kotak yang kedua, kar, kar, mi, mi, ko, ko, ra. ra, Kar, mi, ora, ada apa aja? elang, kucing, Ya. Yang ketiga, o, o, mi, mi, ko, ko, ra. ra, Omnivora. herbivora, Ada apa aja? kupu-kupu, angsa, ayam. Ya. Kelompok 2 bisa maju ke depan. Kotak pertama ada apa aja? Belalang, sapi, sama kambing. Itu kotak pertama tentang apa? Herbivora. Ya. Yang kedua, Karnivora, burung elang, sama kucing. terus yang ketiga, Omnivora, kupu-kupu, angsa, ayam. ya bagus. Tepuk tangan semuanya. Setelah kalian maju satu-satu, Ibu cukupkan pelajaran kali ini.
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Mau belajar gak? Di sini yang nggak masuk siapa? Ustazah. Kenapa kemana? Nggak tahu manja. Sebelum memulai pelajaran, kita ice breaking dulu ya. Ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Ya, benar. Oke, pertama-tama kita akan belajar tentang metamorfosis kupu-kupu. Ada yang tahu nggak sih metamorfosis kupu-kupu? Metamorfosis kupu-kupu itu proses di mana kupu-kupu dari kecil sampai dewasa. Metamorfosis pada dasarnya merupakan sebuah proses pertumbuhan pada hewan dengan melibatkan perubahan struktur fisik sejak menetas hingga tumbuh dewasa. Sementara metamorfosis pada kupu-kupu adalah proses perkembangan biologi yang berubah dari waktu ke waktu. Metamorfosis pada kupu-kupu termasuk dalam kategori metamorfosis sempurna. Hal ini membuat kupu-kupu memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan serangga untuk berubah dari telur, ulat hingga menjadi seekor kupu-kupu dewasa. Proses metamorfosis pada kupu-kupu, lihat nggak ini gambar apa? Ya. Kelihatan? Ya. Jadi siklusnya hidup kupu-kupu tuh pertama menjadi telur, terus kemudian menjadi ulat atau larva, kemudian menjadi kepompong biasanya disebut dengan pupa. Kemudian setelah menjadi kepompong, jadi apa ini? Dewasa. Ya, benar. Ibu akan membahas tentang telur. Telur itu tahap paling awal dalam proses kupu-kupu. Proses ini kupu-kupu meletakkan telurnya pada ranting dan daun yang disukainya. Umumnya kupu-kupu akan meletakkan telurnya di ujung daun atau di bawah daun. Telur kupu-kupu biasanya membutuhkan waktu sekitar 3-5 hari untuk menetas. Kemudian setelah menjadi telur kan tadi menjadi ulat ya atau larva. Nah, larva ini setelah telur menetas, seekor larva atau ulat akan keluar dari cangkang dan mulai mencari makan berupa dedaunan di sekitarnya. Ulat ini juga akan mengalami proses alami pergantian kulit sebanyak 5-6 kali. Setelah ulat merasa cukup untuk makan, ia akan mencari tempat untuk menjadi sebuah kepompong. Kemudian kepompong biasanya dibungkus dengan sesuatu yang berwarna coklat dan keras. Kepompong akan berpuasa selama 7-20 hari dengan tidak makan dan tidak minum. Waktu kepompong ini biasanya berbeda-beda tergantung spesiesnya. Kemudian menjadi kupu-kupu. Imago adalah proses sebuah kepompong akan berubah menjadi seekor kupu-kupu. Pada mulanya kupu-kupu akan keluar dari kepompong dengan sayap yang masih kecil, kusut, dan basah karena ada cairan. Cairan ini sebenarnya berguna membantu
pembesaran sayap kupu-kupu. Cairan ini disebut dengan hemolipa. Setelah keluar dari jangkang kepompong, kupu-kupu akan merangkak ke atas dahan. Agar tubuhnya mengering dan sayapnya bisa berfungsi dengan normal, kupu-kupu akan memenuhi kebutuhan makanannya dengan mencari bunga untuk menyerap nektar atau sari bunga pada siang hari. Kemudian ada perilaku kupu-kupu. Pada umumnya, kupu-kupu aktif pada siang hari dan tidur di malam hari. Kupu-kupu mampu terbang setinggi 2-3 meter di udara. Semakin besar sayapnya, maka akan semakin tinggi kupu-kupu mampu terbang. Kupu-kupu termasuk hewan yang mencari makan secara individual atau sendiri. Kupu-kupu hanya akan berkumpul saat memasuki fase reproduksi. Kupu-kupu jantan akan membasahi kupu-kupu betina. Lalu kupu-kupu betina akan meletakkan telurnya pada daun yang telah dipilih. Ini kembali lagi pada proses pertama untuk metamorfosis kupu-kupu. Akan meletakkan telurnya pada daun yang telah dipilih. Ini kembali lagi pada fase pertama untuk metamorfosis kupu-kupu. Kemudian ada ciri-ciri kupu-kupu. Ciri-cirinya yaitu antara lain kulitnya dari kitin, bernafas menggunakan trakea, aktif pada siang hari, punya kaki 3 pasang, serta memiliki telapak kaki yang halus, menghisap nektar bunga, punya mata yang banyak atau majemuk, punya abdomen atau perut, ukuran sayap lebih besar dibandingkan tubuhnya, beristirahatnya dengan menekankan sayapnya. Oke, jadi itu ya tentang metamorfosis kupu-kupu. Sekarang ibu minta kalian nyanyi bareng-bareng. Udah siap ya? Kelihatan nggak? Mulai ya. Selanjutnya Ibu akan membahas tentang apa sih hasil dari proses fotosintesis pada tumbuhan. Apakah kalian semua tahu ciri-ciri makhluk hidup? Apa aja? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Pertumbuhan
jenis makhluk hidup memang terlihat dengan jelas, tapi proses pertumbuhan setiap makhluk hidup akan berbeda-beda. Pada manusia dan hewan akan membutuhkan makanan dan minuman untuk tumbuh. Tapi bagaimana dengan tumbuhan? Kita akan belajar tentang cara tumbuhan mendapatkan makanan untuk tumbuh, yaitu fotosintesis. Proses fotosintesis dilakukan tumbuhan sebagai cara bertahan hidup karena ada 3 jenis makhluk hidup hanya tumbuh yang membuat makanannya sendiri. Pada proses ini akan ada 2 hasil yang didapat dan tentu tidak hanya berguna bagi tumbuhan tapi juga bagi makhluk hidup lain. Fotosintesis merupakan proses saat tumbuhan hijau dan organisme tertentu mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Proses ini akan dilakukan oleh tumbuhan yang memiliki zat hijau daun atau klorofil. Dalam prosesnya, tumbuhan akan membutuhkan beberapa bahan, yaitu karbon dioksida, air, dan cahaya matahari. Pada proses fotosintesis, karbon dioksida yang ada di udara maupun melalui stomata yang ada di daun. Lalu akar tumbuhan akan menyerap air dari dalam tanah dan mengirimnya ke daun. Di daun, 2 bahan itu akan diolah dengan bantuan dari sinar matahari hingga menjadi bahan makanan dan cadangan makanan. Selain cadangan makanan, proses fotosintesis juga menghasilkan oksigen yang dibutuhkan banyak makhluk hidup. Berikut akan dijabarkan 2 hasil dari proses fotosintesis yang dilakukan tumbuhan, yaitu ada zat makanan. Seperti dijelaskan sebelumnya, pada proses fotosintesis tumbuhan akan menghasilkan zat makanan. Zat makanan itu berupa glukosa yang menjadi bahan dasar pembentukan lemak dan protein untuk tumbuhan tumbuh. Selain bermanfaat untuk tumbuhan, glukosa yang sudah diolah menjadi cadangan makanan juga bermanfaat untuk manusia dan hewan. Cadangan makanan itu juga dikonsumsi manusia dan hewan sebagai nutrisi untuk mendapatkan energi. Menariknya, dari proses fotosintesis ini, cadangan makanan yang dihasilkan setiap jenis tumbuhan bisa berbeda-beda. Pada tumbuhan jenis umbi-umbian akan menyimpan cadangan makanan pada akar atau batang. Beberapa jenis tumbuhan yang melakukan cara ini adalah ketela pohon, kentang, wortel, beet, dan lain sebagainya. Pada jenis ini, cadangan makanan lebih banyak mengandung karbohidrat sehingga bisa menjadi pengganti beras. Selain itu, ada juga tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada buah. Tumbuhan memberikan cadangan makanan pada buah karena digunakan sebagai pelindung dan nutrisi untuk proses perkembangan biakan. Jenis cadangan makanan atau buah yang dihasilkan tumbuhan akan berbeda-beda sesuai dengan jenis tumbuhannya. Buah pun jadi makanan yang kaya akan vitamin dan beragam mineral sehingga menyehatkan untuk dikonsumsi. Kemudian oksigen. Selain cadangan makanan, proses fotosintesis juga menghasilkan oksigen. Karena itu, saat teman-teman berada di dekat tumbuhan, khususnya siang hari, akan merasakan udara yang sejuk. Udara sejuk itu didapatkan dari oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Tumbuhan akan mengambil karbon dioksida yang ada di sekitarnya, kemudian disaring hingga berubah menjadi oksigen. Oksigen itu tidak dibutuhkan oleh tumbuhan, sehingga dikeluarkan dari tubuhnya. Jumlah oksigen yang bisa dihasilkan tumbuhan pun akan berbeda-beda, tergantung jenis pohon, ukuran, kondisi lingkungan, dan musim. Berbagai faktor
dari tumbuhan yang berdampak pada hasilnya berupa oksigen. Namun dari hasil penelitian, satu pohon dewasa yang berhasil bisa menghasilkan sekitar 260 hingga 600 liter oksigen setiap hari. Jadi udah ada yang paham belum? Apa ada yang mau ditanyakan? Ya. Udah paham? Ya. Kalau udah paham, itu ada tugas buat kalian ya. Jadi tugasnya ini kalian mencocokkan gambar yang ada di sini. Nanti ditulis aja. Ini jawabannya ya. Ini kelompokan ya. Itu ya, maju ke depan. Satu orang. Hari. Artinya. Ayo, kelompok satu. Satu, cahaya matahari. Ya, Dua, karbon dioksida. karbon dioksida. Terus, Pendengaran oksigen. ya, Karbohidrat darat. karbohidrat. Hidrat ya. Air. Ya, Yes. oke, tepuk tangan. Kemudian kelompok dua. Aku cek ngantuk, Bu. Iya, dibaca. 1. Cahaya matahari. Ya, 2. Karbon dioksida. 3. Oksigen.